menjelaskan tentang indeks harga. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Sari Safitri dari kelas 11 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Jadi indeks harga itu adalah tolak ukur perubahan harga barang atau jasa yang beredar dalam suatu sistem perekonomian. Penetapan indeks harga di Indonesia didapatkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPJS. Cara menentukan indeks harga adalah dengan memberikan bobot weight pada masing-masing harga barang dan jasa sesuai dengan prioritasnya. Barang dan jasa yang paling penting memiliki bobot yang lebih besar. Dari hasil hitungan indeks harga dapat dilihat perubahan harga dari beberapa periode yang berbeda serta kondisi ekonomi negara. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada ciri-ciri indeks harga. Yang pertama, indeks harga sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ada penetapan indeks harga didasarkan hasil pengumpulan data dari sumber relevan. Lalu yang ketiga, indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang atau populasi barang, tetapi sampel barang. Yang keempat ada indeks harga ditetapkan dalam bentuk persentase. Lalu yang kelima ada perhitungan indeks harga dilakukan dengan membagi harga pada tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar, kemudian dikalikan 100%. Lalu yang terakhir itu ada penetapan indeks harga berdasarkan waktu normal atau kondisi stabil yang berjauhan dengan waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Akila. Saya absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perhitungan indeks harga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, indeks harga adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi. Nah, adapun tujuan perhitungannya adalah yang pertama, membandingkan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Yang kedua, mendapatkan insting terkait kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi lainnya. Yang ketiga, mempresentasikan dinamika perubahan harga dan jasa. Dan yang keempat, mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada setiap periode. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat menghitung indeks harga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas mengenai daya beli konsumen. Yang kedua, dijadikan indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi. Yang ketiga, untuk mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat. Yang keempat, untuk dijadikan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kelima, digunakan untuk mengetahui daya beli nilai mata uang. Saya Salimar Guslim. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung indeks harga. Nah, untuk cara menghitung indeks harga terdapat dua cara, yaitu yang pertama ada indeks harga agregatif tidak terimbang atau sederhana, dan yang kedua cara menghitung indeks harga agregatif terimbang. Nah, untuk yang pertama, cara indeks harga tidak terimbang atau sederhana, rumus ini hanya melibatkan harga tanpa melibatkan jumlah barang. Nah, untuk rumusnya ada IA sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100. Nah, untuk contoh soal agregatif tidak terimbang, misal jumlah harga barang A, B, C, D, E pada 2020 sebesar Rp2.200, sedangkan pada 2021 kelima barang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.300. Maka indeks harga tahun 2021 yakni IA sama dengan 2.300 per 2.200 kali 100 sama dengan 104,5, yakni mengalami kenaikan sebesar 4,5%. Lalu yang kedua ada cara menghitung indeks harga agregatif terimbang. Nah, untuk agregatif terimbang, rumus ini menghitung perubahan harga dan jumlah barang.
Nah, di sini agregatif terimbang memiliki 3 metode. Metode yang akan saya jelaskan adalah metode Las-Peirez atau IL. Nah, rumus Las-Peirez menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar. Lalu rumusnya seperti IL sama dengan sigma PN kali 100 dibagi sigma PO kali QO dikali 100. Untuk keterangannya, PN sama dengan harga pada tahun dasar harga pada tahun N, lalu PO harga pada tahun dasar, lalu QO kuantitas barang pada tahun dasar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misal jumlah keseluruhan harga barang pada 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar yakni 2020 adalah 210.000, sementara harga dasar dikali jumlah barang pada tahun 2020 yakni 200.000, maka IL sama dengan 210.000 per 200.000 dikali 100 sama dengan 105.000. Jadi pada tahun 2021 kenaikan harga sebesar 5%. Sekian, terima kasih. Saya, Talita Ulima, akan menyampaikan materi mengenai cara menghitung indeks harga. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan cara menghitung indeks harga melalui metode Marshall-Edgeworth atau IM. Hitungan indeks harga menggunakan metode Marshall-Edgeworth dilakukan dengan menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas pada tahun N. Kemudian hasilnya dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu IM sama dengan sigma buka kurung PN buka kurung QO plus QN, lalu ditutup kurung, per sigma buka kurung PO buka kurung QO plus QN tutup kurung dikali 100. Nah, untuk keterangannya sendiri, IM itu sama dengan indeksnya Marshall-Edgeworth. QO itu adalah kuantitas pada tahun dasar dan QN adalah kuantitas pada tahun N. PO adalah harga pada tahun dasar dan PN adalah harga pada tahun N. Nah, lalu selanjutnya ada metode PASC atau IP atau IP. Pada hitungan dengan metode PASC, kuantitas barang pada tahun N berperan menjadi faktor penimbang. Berikut adalah rumusnya. Nah, jadi untuk rumusnya, IP sama dengan sigma buka kurung PN dikali QN tutup kurung per sigma buka kurung PO dikali QN tutup kurung dikali 100. Nah, untuk keterangannya sendiri, IP itu adalah indeks PASC, PO itu adalah harga pada tahun dasar, PN itu adalah harga pada tahun N, dan QN adalah kuantitas pada tahun N. Lalu, setelah penyampaian materi mengenai cara menghitung indeks harga telah disampaikan oleh saya, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu diketahui pada tahun 2022 harga barang A adalah Rp150.000, barang A diproduksi sebanyak 10 unit, harga barang B adalah Rp250.000 dan diproduksi sebanyak 20 unit, dan harga barang C yang diproduksi sebanyak 30 unit adalah Rp400.000. Pada tahun 2023, barang A diproduksi sebanyak 25 unit dengan harga Rp350.000, barang B diproduksi sejumlah 40 unit dengan harga Rp450.000, dan barang C diproduksi sebanyak 50 unit dengan harga Rp650.000. Lalu, hitunglah harga-harga barang pada tahun berjalan beserta jumlah barang pada tahun dasar berdasarkan keterangan yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan jawaban berdasarkan dari soal tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kunci jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi di sini kita harus menghitung harga dan jumlah barang tahun 2022.
Jadi barang A itu sama dengan 150 dikali 10 sama dengan 1.500. Untuk barang B-nya 250 dikali 20 sama dengan 5.000. Untuk barang C 400 dikali 30 sama dengan 12.000. Untuk sigma PO dan QO-nya sama dengan 18.500. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung harga tahun 2023 dan jumlah barang tahun 2022. Jadi, barang A itu 350 dikali 10 sama dengan 3.500. Untuk barang B, 450 dikali 20 sama dengan 9.000. Barang C, 650 dikali 30 sama dengan 19.500. Untuk sigma PN dan QO-nya sama dengan 32.000. Untuk IL-nya itu sigma PN QO per sigma PO QO kali 100. Nah, jadinya IL-nya itu 32.000 per 18.500 dikali 100%. Jadi menghasilkan IL 1,73. Jadi pada tahun 2023 mengalami inflasi kenaikan harga barang sebanyak 1,73%. Selanjutnya ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan harga pasar untuk barang-barang hasil pertanian. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan penetapan harga kebutuhan petani, misalnya pupuk, benih, dan juga obat membasmi hama. Yang keempat ada indeks harga implisit. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya dapat digunakan indeks harga implisit atau GNP deflator. Metode ini kita dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Selanjutnya ada indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indeks harga yang mengukur perubahan saham di pasar modal. Dengan melihat perkembangan saham, harga saham, para pelaku pasar saham dapat membuat keputusan yang tepat dalam kegiatan berbisnis. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen adalah suatu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen disusun oleh BPS, Badan Pusat Statistik, berdasarkan data yang berasal dari konsumen, produsen, lembaga-lembaga konsumen, dan sebagainya. Waktu dasar yang digunakan untuk menghitung IHK adalah tahun ketika ekonomi dianggap dalam keadaan stabil. IHK diambil dari data kelompok makanan, perumahan, aneka barang dan jasa dari kelompok-kelompok tersebut. Dihasilkan IHK, presentase perubahan harga konsumen akan menghasilkan angka inflasi. Yang kedua, harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar IHPB melihat inflasi dari produsen. Oleh karena itu, IHPB juga disebut dengan indeks harga produsen IHP. Indeks harga perdagangan besar merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Berbeda dengan indeks harga konsumen yang ditetapkan dalam satuan kecil, indeks harga perdagangan besar ditetapkan dalam ukuran atau kuantitas borongan. Besar kecilnya indeks harga perdagangan besar dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, kebijakan perdagangan pemerintah, kebijakan dalam bidang moneter, dan perubahan nilai uang. Nama saya